Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita juga boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 4 ayat di dalam Injil Lukas di awal ini merupakan sebuah pendahuluan atau boleh dikatakan sebagai dasar, ya. Dasar bagaimana Lukas menyusun, ya, tulisannya, dan kita boleh melihat hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang menarik bagaimana Lukas di dalam penyusunannya, ya. Kalau kita melihat misalnya yang pertama, dia melakukan penyelidikan dulu, ya. Aku menyelidiki segala peristiwa. Jadi tidak asal-asalan di dalam dia menyusun, tidak asal-asalan di dalam dia menulis, tapi sudah ada penyelidikan, ya. Artinya diselidiki lebih dahulu bagaimana ceritanya, bagaimana peristiwanya, sehingga setelah diselidiki itu dengan seksama dari asal mulanya, baru beranilah mengambil sebuah keputusan, ya, untuk dibukukan dengan teratur. Jadi seorang penulis yang bertanggung jawab biasanya pasti mereka akan melakukan penyelidikan lebih dahulu, sehingga hasil penyelidikannya itu baru bisa diambil sebuah keputusan. Menarik, ya. Ini juga yang hari-hari ini dipraktekkan di dalam SK, ya, surat keputusan, ya, dengan menimbang, dengan mempertimbangkan, dan ada beberapa hal yang lainnya, ya. Kemudian diputuskanlah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kita harus tahu dulu duduk perkaranya. Masalahnya apa, ya, tantangannya apa, pergumulannya apa, baru kita bisa dan boleh berkata tentang keputusan itu, ya. Semoga setiap kita di dalam mengambil keputusan juga begitu. Kita pahami dulu kronologinya, kita pahami dulu situasinya, sehingga hal-hal demikian bisa muncul misalnya, sehingga keputusan kita pun nanti bisa seimbang, begitu. Nah, banyak orang terkadang dalam mengambil keputusan itu hanya mendengar sebelah pihak. Karena ada orang itu senangnya bercerita dengan sebelah pihak. Wah, biasanya yang bercerita itu yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling berjasa. Sedangkan pihak yang kedua yang tidak bercerita dianggap sebagai pihak yang mereka-rekakan, yang mungkin tidak baik, yang mungkin bersikap arogan. Nah, oleh sebab itu di dalam mendengar dalam sebuah keputusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang demikian.
Memang ada, ya paling enggak ada dua tipe orang di dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan ini tadi ya, mempertimbangkan dengan seksama, mengambil data, sampel dan lain sebagainya. Tetapi memang ada juga ya asal saja mengambil keputusan. Nah, hal-hal demikian memang perlu menjadi perhatian bagi kita di dalam mengambil sebuah keputusan dan mendengarkan sebuah informasi. Nah, dengan semakin kita berhati-hati, harapannya harusnya bisa lebih baik. Begitu. Nah, hal-hal ini akan menolong kita sih sebenarnya untuk data keputusan itu hasilnya bisa lebih baik. Saya pernah salah mengambil sebuah keputusan sehingga akhirnya memang tidak bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak sesuai dengan harapan. Ya, kadang kita itu memaksakan kehendak kita. Nah, waktu itu sih saya pikir ya ini sudah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif sehingga keputusan itu waktu itu saya ambil. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata keputusan yang saya ambil ini dirasa memberatkan salah satu pihak, kemudian terkesan memaksa keputusan itu. Sehingga dalam perjalanannya memang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itu kesalahan yang pernah saya lakukan. Artinya dari sini Bapak Ibu Saudara juga boleh belajar bahwa hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kalau misalnya salah, konsekuensinya juga kita juga yang menanggungnya. Ya, akhirnya bisa berjalan menjadi tidak baik, tidak maksimal. Apalagi kita yang berperan sering nih misalnya mengambil beberapa keputusan-keputusan nih. Ya memang harus berhikmat. Ya, memang nggak mudah mengambil keputusan itu. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk mempertimbangkan dengan seksama semuanya itu, sumber data dan lain sebagainya. Nah, setiap hari hampir kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan ya, pilihan yang dimana kita harus memutuskan apa yang harus kita putuskan setiap harinya. Nah, kiranya setiap kita diberikan roh hikmat dalam pengambilan keputusan sehingga segala keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Nah, tujuannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, ini pernyataan daripada Lukas mengingatkan akan jaminan pengajaran yang diajarkan sesuatu yang baik. Nah, kita juga bersyukur di gereja kita ajaran-ajaran ini senantiasa dipastikan ya. Misalnya kalau di gereja kita itu sebelum hari Minggu khotbah biasanya hari Selasa begitu ya, sudah di-sharingkan khotbahnya sehingga biasanya kalau ada beberapa catatan, beberapa hal yang penting itu disampaikan di sana. Nah, tinggal nanti dikemas kembali, disusun kembali sehingga bisa dipastikan bahwa harapannya setiap data, setiap materi yang disampaikan pasti yang sudah baik. Nah, ini akan menolong juga untuk pengajarannya menjadi pengajaran yang jauh lebih sehat karena jauh lebih dipersiapkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita berharap apa yang kita putuskan, apa yang kita ambil sikap adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, mari saudara kita boleh memperhatikan hal-hal demikian. Ya, apakah kita memutuskan di dalam dunia kerja? Apakah sudah kita pastikan, kita sudah mengamati, sudah mengenal profil daripada tempat bekerja kita. Jangan sampai sudah bekerja penyesalan ya. Aduh, kenapa saya milih kerja di tempat ini? Seandainya dulu, itu kan sudah terlambat ya. Ya, belum sih kalau kita mau segera memperbaikinya. Atau dalam hal mengambil keputusan terkait dengan pasangan hidup. Ya, dalam mengambil keputusan dalam mengambil pasangan hidup itu juga penting dipertimbangkan. Misalnya apakah pasangan kita bisa mengerti, memahami bagaimana seharusnya peran mereka sebagai seorang pasangan di dalam kehidupan mereka, misalnya seperti itu. Apakah kita tahu bahwa pasangan kita itu mengerti, memahami akan pilihannya. Misalnya, menikahlah dengan orang yang mendukung karirmu. Jadi kalau bisa kita cari pasangan yang memang mendukung karir kita.
Karena kalau misalnya mereka tidak mendukung karir kita, itu nanti seringkali bentrok, seringkali akan menjadi konflik. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, ya pasti rumah tangganya akan penuh dengan keributan. Dan bekerjalah pada bidang yang membangun pernikahanmu. Jadi ketika kita memilih pernikahan, memang pasangan kita harus bisa mendukung karir kita. Yang kedua, kalaupun kita bekerja, ya pekerjaan kita itu mendukung atau membangun pernikahan kita. Nah, ini perlu dipikirkan, ini perlu dipertimbangkan ketika anak-anak kita, mungkin keluarga kita akan memilih masuk dalam dunia pernikahan dan dalam dunia pekerjaan. Apakah saling mendukung atau semakin bertentangan? Misalnya di dalam pernikahan, harapannya bisa mendukung karir salah satu pasangannya sehingga pasangannya bisa berkarir dengan baik. Begitu juga di dalam pekerjaan. Apakah pekerjaannya juga mendukung pertumbuhan keluarga itu? Kan ada ya, bekerja harus berpisah, bekerja ada yang harus satu kota, satu tempat. Nah, itu pikirkan. Apakah ini mendukung untuk kesehatan pernikahan? Sehingga pernikahannya juga menjadi pernikahan yang sehat. Begitu juga di dalam pilihan-pilihan yang lain. Apakah itu memilih sekolah, memilih kampus, ya, memilih pilihan-pilihan yang lain. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Bagaimana cara memutuskannya? Paling tidak kita sudah melakukan penyelidikan, artinya kita bisa mencari data dengan seksama, kita lihat kurang lebihnya apa, plus minusnya di sana, kemudian hal-hal positifnya apa. Kalau saya bekerja di sini, hal negatifnya lebih banyak atau lebih sedikit? Apakah membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin membuat saya semakin jauh dari Tuhan? Hati-hati kalau pekerjaan kita semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati kalau pacar kita atau calon pasangan hidup kita membuat kita jauh dari Tuhan. Lebih baik kita berhati-hati dari sekarang, karena tentunya ada konsekuensi harga yang mahal yang akan dibayar, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh tetap berhikmat, lakukan penyelidikan dengan seksama sehingga pilihan kita adalah pilihan yang memang kita bisa pastikan yang terbaik. Begitu juga dalam kita mengajar, menyampaikan materi, kita juga harus bisa mempertimbangkan segala sesuatunya, pastikan bahwa semuanya sudah baik. Jauh lebih baik ketika kita sudah memastikannya dibanding ketika kita tidak memastikannya, ya. Hasilnya pasti akan berbeda. Nah, mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Bagaimana kita boleh memilih jalan kehidupan kita yang sudah Tuhan tetapkan dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di awal bulan ini Engkau mengingatkan kami untuk setiap kami belajar bagaimana mengambil setiap keputusan. Memang tidak mudah, membutuhkan pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk setiap keputusan yang akan kami ambil. Kiranya Engkau boleh menolong dan memampukannya sehingga setiap kami bisa melewatinya. Berikan kami hikmat, ketelitian, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan juga tolong untuk kami bisa mengambil setiap keputusan yang terbaik. Dan Tuhan juga memberkati apa yang kami kerjakan sehingga nama-Mu lah yang dimuliakan. Begitu juga untuk kesehatan setiap kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh menerima pertolongan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.